ada produk yang bagus, ada produk yang jelek, di mana dia tentunya memiliki nilai sendiri-sendiri. Nah, masalahnya cost-nya itu adalah cost yang bersama. Ya. Misalnya kalau panen itu ada buah yang bagus, ada buah yang jelek, ada yang buah pun bisa saja ada grade A, grade B, grade C. Ya. Itu sangat mungkin akan menghasilkan beberapa produk dengan sistem produksi yang bersama-sama. Nah, secara teknis, kalau kita bicara berkaitan dengan hasil dari produksi secara bersama, itu ada kita sebut sebagai main product dan kita sebut sebagai by product atau produk sampingan. Kalau kita bicara dia itu, meskipun produksinya bersama, ya, tapi kalau produk yang dihasilkan itu setara, maka dia disebut sebagai produk bersama. Tapi kalau dia itu hasil produksinya ya, secara ekonomis itu jauh ya dibandingkan produk utamanya, maka kita sebut sebagai by product atau produk sampingan. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa kuncinya adalah joint cost itu akan dapat menghasilkan satu produk utama yang diproduksi secara bersama, bisa juga produk sampingan yang nilai ekonomisnya jauh dibandingkan dengan produk utamanya. Ya. Nah, penyebab kenapa kok dia itu pasti ya akan terjadi joint cost ya. Jadi terjadi joint cost itu pertama karena memang tipe bahan ya, tipe bahan itu menyatu. Contoh misalnya tadi minyak mentah ya, menjadi bensin, solar, aftur. Itu bahannya sama ya, tapi akan menghasilkan beberapa output ya. Di industri pertambangan juga sama ya. Itu dalam satu pengolahan itu akan dapat memperoleh beberapa jenis mineral ya. Nah, mineralnya itu harga jualnya itu beda-beda ya. Tapi kan prosesnya bersama. Masalahnya adalah apakah kita costing sama? Ya. Memang produksinya bersama kan, tapi kenapa harga jualnya jauh lebih mahal? Itu kan masalahnya demikian. Itu yang harus ada pertimbangan ya. Sapi potong itu akan menghasilkan daging, ada sirloin, tenderloin, ada juga tulang, jeroan. Nah, itu juga satu proses produksi bersama. Nah, pertanyaannya apakah kita anggap itu sebagai produk utama semua? Ya, tentunya kan tidak. Misalnya tulang, jeroan itu sebagai produk sampingannya. Kenapa? Karena nilai ekonomisnya jauh jika dibandingkan dengan dagingnya. Ya, sorting buah itu ada grade A, grade B, grade C, dan seterusnya. Ya. Kan tidak mungkin di dalam proses sorting itu tidak dibukai semua. Gitu. Jadi baik barang yang bagus sama barang yang jelek, itu akan melalui proses sorting. Artinya apa sebenarnya cost activity-nya itu relatively sama. Ya. Nah, materialnya bareng. Materialnya sama. Seperti itu. Tapi kenapa harga jualnya berbeda? Nah, itu. Karena sebenarnya kualifikasinya, kualitas output-nya berbeda. Jadi, karena pertimbangan itulah ya, maka nanti kita harus menentukan berapa cost-nya ya, dari output yang dihasilkan dari satu sistem produksi bersama. Kemudian biaya bersama itu juga dapat terjadi karena adanya mekanisme di dalam produksi. Contoh misalnya pencampuran, penggilingan, pengovenan, dan seterusnya. Jadi kalau di split sendiri-sendiri dari beberapa produk, itu bisa saja tidak
optimal ya. Jadi tidak optimal, misalnya kapasitas mesin giling adalah sebesar 1.000 kilo seperti itu ya. Nah, karena 1.000 kilo dan dari 1.000 kilo itu ada beberapa produk yang dapat menggunakan secara bersama dari mesin tersebut. Ya, karenanya maka dia untuk tahap pencampuran dilakukan secara bersama, kemudian nanti baru pencetakan mungkin dipisah. Demikian. Jadi karena memang kapasitas produksinya itu ya diharapkan memang ya, bisa optimal sehingga antar beberapa produk itu dilakukan secara bersama. Nah, baik produk atau produk sampingan itu akan muncul ya, akan muncul apabila memang ada produk yang nilai ekonomisnya itu jauh juga dibandingkan dengan produk utamanya. Ya. Kemudian tentunya produsen itu tidak pernah berharap lebih banyak produk sampingannya daripada produk utamanya. Ya. Jadi produk sampingan itu ya kemungkinan akan terjadi ya, akan terjadi dan satu hal yang penting, kenapa kok kita harus memisahkan antara produk utama dan produk sampingan. Jadi di dalam cost accounting, bahwa kalau suatu produk itu sebagai produk utama, maka perusahaan berkewajiban untuk menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Ya. Jadi kalau kita bicara accounting di dalam cost accounting pada saat menghitung income statement, maka dalam perhitungan laba rugi kalau produk utama ya, maka pasti penjualan dikurangi HPP, ketemu laba kotor, kurangi beban administrasi dan penjualan. Seperti itu. Nah, kalau dia sebagai produk sampingan, maka dia tidak wajib menghitung HPP-nya. Ya. Jadi cukup hasil penjualan dari produk sampingan tadi diakui sebagai pendapatan. Bisa sebagai pendapatan lain. Nah, apakah perlu dihitung cost-nya? Ya. Jadi tidak ada keharusan ya. Tidak ada persyaratan wajibnya. Jadi di buku yang Anda pelajari ya, yang kita gunakan punya Carter itu ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mentreatment dari produk sampingan tadi. Ya. Treatment yang paling praktis adalah dengan memasukkannya sebagai pendapatan lain. Sehingga apa ya, kita nggak perlu ribet ngitung HPP ya. Kalau laku dijual ya maka kita meroleh pendapatan ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap HPP dari produk utamanya. Itu demikian. Contoh ya, ini kalau tadi model produksi ya. Jadi misalnya ini gabah ya untuk menghasilkan beras. Gabah itu diproses melalui mesin giling. Mesin giling ya, kalau orang dulu namanya mesin slab gitu ya. Itu akan menghasilkan beras. Kemudian akan menghasilkan begatul, kemudian akan menghasilkan dedak atau pakan unggas ya. Kalau begatul itu bisa menjadi bahan minuman. Ya. Beras itu diproses ya, dimasukkan ke dalam mesin packaging. Ada 5 kg, 10 kg, 25 kg, dan seterusnya. Jadi tidak mungkinlah kita akan memproses sendiri-sendiri, ini kita bikin beras untuk yang 5 kilo sendiri, beras untuk yang 10 kilo sendiri. Ya. Selama berasnya memang sama ya, maka proses di dalam penggilingan adalah sama. Beda kalau ternyata berasnya memang tipenya berbeda ya. Jadi
nggak mungkin beras katakanlah, yang kualitas tinggi ya, kemudian pada saat nyelep atau gilingnya dicampur sama beras yang kualitas rendah, nggak mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak mungkin. Pasti dipisah. Tapi kalau hanya dia itu adalah bersifat tahapan berikutnya masuk ke mesin packaging, maka semestinya dalam proses penggilingan itu ya dilakukan secara bersama antara beras yang satuannya 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo pasti dilakukan secara bersama. Ya. Ada juga ini contohnya di pabrik keramik pada saat membuat guci dan vas. Karena bahannya guci dan vas itu sama ya, maka dalam proses pencampuran itu dilakukan pencampuran secara bersama antara bahan baku untuk guci dan bahan baku untuk vas. Nah, tinggal nanti yang dipakai untuk guci itu berapa kilo, yang pakai untuk vas berapa kilo. Hasilnya materialnya sama, hanya apa? Cetakannya berbeda. Setelah jadi di pencetakan itu guci dan vas dimasukkan ke dalam oven. Nah, ovennya gede dan dia dapat menampung guci dan vas di oven secara bersama. Artinya apa? Pada pencampuran bersama, pada saat pencetakan itu berpisah, ya. Pada saat pengovenan kembali lagi bersama. Nah, itulah sebuah keniscayaan dari sistem produksi ya, dan mungkin itu akan sangat sering terjadi. Ya. Nah, bagaimana treatment-nya ya? Tentunya nanti ada metode bagaimana mengalokasikan ya, biaya bersama tadi. Ya. Jadi problematika di dalam rangka membebankan biaya bersama ke produk itu adalah berkaitan dengan metode. Ya. Jadi metode itu akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa metode yang diterapkan itu adalah metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara logis dapat diterima. Itu hal yang penting ya. Jadi bukan hanya perkara mudah ya, tapi adalah secara logis dapat diterima. Ya. Nah, saat kita menerapkan metode dalam rangka untuk mengalokasikan biaya bersama tadi, itu sebenarnya tujuannya adalah setelah kita dapat membebankan biaya bersama tadi ke masing-masing produk, maka kita akan dapat menghitung berapa harga pokok penjualan ya untuk menentukan laba maupun nilai persediaan akhir barang jadi jika di dalam persediaan akhir tadi ada memang produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama. Nah, hal yang penting begini, pada saat kita membebankan biaya bersama tadi ke produk ya yang masing-masing ya. Jadi kita lihat di dalam sebuah joint proses ya, itu akan menghasilkan produk A dan B. Ya, tadi misalnya pada saat penyulingan gitu seperti itu ya. Ada yang menjadikan bensin, ada after dan seterusnya. Ya, pada saat penyulingan tadi itu adalah disebut sebagai joint prosesnya. Nah, kemudian produk tadi diproses lebih lanjut. Nah, proses lebih lanjutnya ini adalah proses yang sudah terpisah. Ya, misalnya menjadikan bensin tadi di bensin sendiri nanti ada splitting, ada Pertamax, Pertalite dan seterusnya, Pertamax Turbo dan dia itu mungkin secara material output-nya dari penyulingan minyak mentah tadi untuk menjadi bensin itu mungkin sama ya. Tapi pada saat menjadikan bensin tadi itu ya, jadi output dari joint proses dari minyak bumi tadi, minyak mentah tadi, diproses ya untuk proses-proses terpisah itu tadi untuk menghasilkan produk utama yang finish. Ya.
Nah, dalam proses yang lebih lanjut tadi, itu akan mengeluarkan biaya tambahan kan pasti. Ya, apakah itu isinya bahan baku atau tenaga kerja dan factory overhead. Nah, pada saat kita membebankan biaya bersama tadi, kewajiban bagi kita itu adalah bahwa kita itu akan membebankan biaya bersama itu selalu pada saat titik pemisahannya. Ya. Jangan sampai kita membebankan biaya bersama itu sebelum titik pemisahannya atau sesudah dari titik pemisahan dan jaraknya jauh sekali. Itu tidak boleh. Jadi fair-nya itu ya titik pemisahannya itu pada saat apa? Pada saat joint proses itu menghasilkan produk. Itu disebut sebagai split off point ya. Ya, titik pisah batasnya. Nah, Anda lihat ilustrasi yang saya beri, garis yang vertikal ya, itu adalah garis titik pisah batas ya. Kemudian kita lihat bahwa joint cost itu kan harus di-split masuk ke dalam separable cost 1, separable cost 2 yang untuk menjadikan produk A dan produk B. Ya. Jadi kuncinya adalah yang disebut sebagai split off point atau titik pemisahan. Tidak mungkin kita membuat titik pemisahan sebelum terjadinya joint production. Itu impossible. Pada saat kita membuat titik pemisahan setelah diproses lebih lanjut itu juga tidak dibenarkan. Ya. Jadi titik pemisahan itu terjadi pada saat joint cost itu, ya, joint production itu menghasilkan output. Nah, pada saat titik itulah kita harus menghitung cost yang dibebankan dari joint cost tadi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan metode, ya, metode yang digunakan dalam rangka untuk membebankan biaya bersama tadi. Ya. Ada pertanyaan? Oh, kok bisa ya? Oke, nggak usah pakai slide show ya. Oke, metode di dalam rangka untuk membebankan biaya bersama ya. Itu ada metode harga pasar, ada metode biaya rata-rata per unit, ada metode biaya rata-rata terimbang, dan metode unit kuantitatif. Ya. Nah, metode harga pasar ini digunakan sebagai acuan untuk mengalokasikan biaya bersama atas produk-produk ya. Secara mekanisme produksi itu mungkin sama, tetapi harga jualnya itu berbeda. Ya. Jadi contoh misalnya tadi ya, di dalam rumah potong hewan ya, itu dilakukan penyembelihan dan kemudian akan menghasilkan beberapa produk ya, daging, termasuk tulang, jeroan, dan seterusnya. Nah, meskipun dia prosesnya bersama ya, mulai dari menyembelih, menguliti, memotong, dan seterusnya ya. Tapi kok harga jual antara sendiri-sendiri, beda ya. Menggunakan referensi harga pasar dalam rangka untuk mengalokasikan biaya bersamanya tadi. Ya. Caranya bagaimana ya?
jumlah unit produksi kalikan harga pasar, ya, kemudian kita buat proporsinya dari hasil perhitungan tadi. Jadi kita kalikan dengan join cost-nya, maka disitulah ketemu alokasi untuk produk A, produk B, dan produk C. Kalau kita menggunakan metode harga pasar tadi, itu tidak diketahui harga pasarnya. Pada saat titik pemisahan, maka kita dapat menggunakan nilai pasar hipotesis. Nilai pasar hipotesis adalah apa? Nilai pasar produk finalnya, ya, dikurangi dengan biaya proses lebih lanjut. Maka itu disebut sebagai nilai pasar hipotesis. Jadi cocoknya untuk produk apa yang menggunakan nilai pasar itu? Ya, cocoknya untuk produk yang memang secara sistematika materialnya sama, ya, prosesnya sama, tapi kok hasilnya beberapa. Maka kita dapat menggunakan metode harga pasar, ya. Jadi contoh misalnya tadi untuk rumah potong hewan, untuk sorting buah-buahan, ya, grading, itu dapat menggunakan metode harga pasar. Metode yang kedua adalah metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit dilakukan dengan cara membagi biaya bersama yang akan dialokasikan dengan unit produksi. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa kos yang diserap antar semua produk itu sama. Ya. Masalahnya adalah kalau kita terapkan tadi untuk daging yang di rumah potong hewan atau penyulingan dan seterusnya, itu bisa menjadi runyam. Ya. Runyamnya apa? Harga jualnya itu kan beda-beda. Kalau kita buat rata-rata semua, ada yang labanya tinggi banget, ada yang labanya rendah banget untuk satu produk. Dan misalnya kalau sapi tadi, ya, jeroan, ya, kita hitung costingnya, padahal harga jualnya kan rendah. Costingnya kan tinggi. Kenapa? Karena dia menggunakan costing yang sama dengan daging, seperti itu. Ya, akhirnya rugi. Dagingnya apa? Dagingnya mungkin, ya, dia itu cost-nya rendah, padahal sebenarnya ya bisa saja dia lebih tinggi. Itu demikian. Jadi metode biaya rata-rata per unit itu mungkin hanya dapat diterapkan apabila apa? Apabila cost out nilai barang yang dihasilkan itu dari pemeriksaan bersama itu relatively sama. Ya. Itu demikian, ya. Misalnya apa? Misalnya tadi kalau kita memproduksi berkaitan dengan apa namanya produk, ya, di berkaitan dengan misalnya tadi apa penggilingan, ya, penggilingan, ya, jika satuan gilingnya adalah dalam bentuk 5 kilograman semua, seperti itu, ya, packagingnya, maka ya tentunya maka satuan unitnya relatifly sama dengan satuan teknisnya. Maka kita dapat menggunakan biaya rata-rata per unit. Ya, metode biaya rata-rata per unit itu paling gampang tapi relatively kurang fair, ya, secara teknikal. Ya. Sehingga ya ini cepat, gampang, tapi jarang digunakan. Kemudian metode berikutnya adalah biaya rata-rata seimbang. Ini menyempurnakan dengan biaya rata-rata per unit dengan cara memberikan bobot pada setiap produk. Jadi ada pengalih bobotnya.
Ya supaya apa? Supaya menjadi jauh lebih fair, bukan hanya perkara unit, tapi misalnya apa? Kita tambahkan misalnya tingkat komplikasinya ya, atau tingkat kerumitannya. Kemudian risiko produk, durasi waktu pemrosesan, dan dimensi lainnya. Ya. Ya. Metode ini seringkali diterapkan misalnya kalau di industri jasa, misalnya di rumah sakit ya, pemeriksaan laboratorium seperti itu ya. Karena mesin analyzer-nya sama ya, tapi harga prosesnya itu bersama-sama, tapi sebenarnya ada tingkat kompleksitas atau durasi waktu ya, yang menjadikan dia itu lebih rumit ya, lebih panjang, maka kita dapat memberikan bobot. Ya, misalnya untuk kos pemeriksaan gula darah dan kolesterol seperti itu. Ya. Pemeriksaan radiologi ya untuk foto ronsen torak, maka harganya bisa berbeda-beda. Ya, itu pertimbangannya apa? Ya, pertimbangan adalah namanya satuan relatif ya berdasarkan kompleksitas, ya, risiko, durasi waktu, dan dimensi lainnya. Ya. Nah, metode unit kuantitatif adalah metode yang sangat sering ya atau umum digunakan kalau kita mengalokasikan joint cost ya. Yaitu dengan cara apa? Membagi biaya bersama tadi ya, membuat proporsi atas dasar satuan kuantitatif, misalnya satuan berat, satuan panjang, satuan volume. Contoh misalnya pada saat di Departemen Pengovenan tadi, pada saat kita akan mengalokasikan biaya pengovenan atas guci dan vas, karena guci lebih luas daripada vas, ya maka dia makan space tempat yang cukup besar, maka otomatis cost-nya pengovenan guci itu pasti lebih mahal daripada vas. Oleh karena itu kita menggunakan satuan volume, ya satuan volume atau bisa juga satuan kilogram dari perbandingan produk-produk bersama. Ya, jangan tadi contoh kalau di pengovenan adalah guci dan vas. Jadi kalau ditanya metode mana yang paling sering digunakan, ya metode unit kuantitatif dan metode harga pasar. Sedangkan metode biaya rata-rata per unit itu hampir tidak mungkin dilakukan ya, karena cenderung kasar. Metode rata-rata timbang itu banyak diterapkan di industri perumahasakitan dengan metode namanya relative value unit atau RVU. Ya. Oke. Jadi semua metode untuk produk utama dalam rangka membebankan ke produk itu pasti orientasinya adalah menentukan harga pokok ya atau unit cost-nya. Nah, kalau metode untuk perhitungan biaya produksi sampingan itu sebenarnya lebih fokus ke arah bagaimana perlakuan akuntansinya. Tapi untuk menghitung cost produk sampingannya itu ya sebenarnya kita tidak harus menghitung cost produk sampingan. Ya. Kenapa? Karena cost produk sampingan itu kalau seandainya sudah ditanggung sama produk utamanya maka nggak ada cost-nya. Seperti itu. Tapi ya ada tapinya. Accounting itu memberikan peluang bagi kita untuk dapat melakukan pengakuan ya, apakah menggunakan metode kotor atau metode bersih atau metode biaya pengganti atau metode harga pasar ya. Kalau mengakui pendapatan kotor maka apa? Kita tidak menghitung cost-nya ya. Sampingan tadi. Sudah langsung diakui pendapatan lain-lain. Atau bisa juga sebagai penjualan, berarti menambah sales. Konsekuensinya apa? Sales-nya menjadi banyak, HPP-nya nggak ada ya, maksudnya nggak dihitung HPP-nya. Ya. Jadi hanya menambah harga jualnya ya, menambah pendapatannya tapi tidak ada cost-nya. Cost-nya sudah ditanggung sama produk utamanya. Ya. Alternatif berikutnya, hasil penjualan itu
diakui sebagai pengurang HPP. Artinya apa? Misalnya kalau suatu produksi ya, itu menghasilkan 10 juta, ternyata ada harga jual produk sampingannya adalah sebesar 500.000. Maka cost dari produk utama tersebut, ya HPP-nya dikurangi 500.000, tinggal 9,5. Jika suatu produk sampingan itu spesifik pada pesanan tertentu atau job order ya, misalnya dalam sebuah produksi, suatu order itu akan menghasilkan produk sampingan. Contoh misalnya apa? Industri garment ya. Kemudian industri garment tadi berdasarkan job order, kemudian ada potongan-potongan kain ya yang dapat laku dijual. Nah, hasil penjualan tadi tidak diakui pendapatan lain-lain, tapi langsung dikurangkan ke barang dalam proses ya pada job tertentu. Ya, jadi hasil penjualnya misalnya kalau produksi tadi kain untuk menjadi baju katanya habis 1 juta untuk 10 baju. Jadi per baju ada 100.000. Kemudian ternyata potongan-potongan kain itu dapat laku dijual sebesar 50.000, misalnya demikian. Maka otomatis sebenarnya cost-nya itu adalah 1 juta kurangi 50.000. Jadi di BDP-nya itu dikurangi. Ya. Tapi syaratnya kalau kita menggunakan metode keempat itu adalah bahwa joint cost-nya itu by product ya, atau produk sampingan yang berasal dari suatu job tertentu itu hasil penjualannya dapat dikurangi pada job tersebut. Ya. Jadi masuk dalam waktu biaya pesanan akan mengurangi cost barang dalam prosesnya. Misalnya kalau itu terkait bahan baku, maka apa? Hasil penjualan kita kurangi ke biaya bahan bakunya. Ya. Jadi debit barang dalam prosesnya itu kita kredit sesuai hasil penjualan. Ya. Metode pengakuan pendapatan bersih. Nah, kalau ini agak beda. Ya. Kalau ini biaya produksi bersama, oke. Jadi tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Tapi nanti biaya setelah pemrosesan lebih lanjut itu dihitung. Seperti itu. Jadi hasil penjualan itu diakui secara bersih setelah dikurangi dengan biaya pemasaran, biaya administrasi atau biaya setelah dipisah batas. Misalnya ada pemrosesan lebih lanjut. Demikian. Jadi cost yang dihitung itu adalah cost setelah titik pemisahannya. Ya. Sehingga pengakuan pendapatan yang diakui net itu berarti apa? Dikurangi dengan harga jual dari produk sampingannya. Metode berikutnya adalah metode biaya pengganti. Nah, metode biaya pengganti ini diterapkan untuk produk sampingan ya, yang nanti akan dipakai sebagai bahan baku di produksi yang lain, ya, di perusahaan yang sama. Contoh misalnya, ini perusahaannya itu ya pabrik tahu dan pabrik tempe, misalnya seperti itu. Nah, salah satu produk tempenya itu adalah tempe menjes, di mana bahannya dari ampas tahu. Oleh karena itu, di dalam proses pembuatan tahu dan tempe menjes tadi itu, ya, maka departemen tahu itu adalah departemen penghasil. Ya, jadi produk sampingan tadi akan mengurangi BDP departemen penghasil, kemudian dipindahkan ke departemen pemakainya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan rupiahnya. Rupiahnya itu bagaimana yang ditransfer ke departemen pemakainya? Tadi kalau contohnya tadi departemen tempe menjes pemakai, departemen tahu adalah pensuplainya.
Nah, masalahnya cost-nya itu berapa? Cost ampas tahunya yang dipakai untuk bahan menjes tadi. Nah, dalam proses ini perusahaan dapat menetapkan dengan menggunakan harga pasar. Bisa juga pakai unit cost ya, dengan cara cost plus pricing ya. Jadi cost-nya dihitung kemudian ditambahkan margin-nya. Ya. Bisa juga pakai variable cost, bisa juga pakai negotiable price ya. Itu demikian. Nah, bisa juga nilai cost produk sampingan itu menggunakan metode harga pasar ya. Jadi kalau pakai metode harga pasar, maka kita dapat membuat proportion ya, proportion ya berkaitan dengan harga pasar produk sampingan ya, sehingga kita kalikan dengan cost yang dialokasikan. Metode ini tidak mencari cost produk sampingan dan sehingga memungkinkan adanya laba atas penjualan produk sampingan atau nilai penjualan produk sampingan. Jadi metode ini mencari cost. Jadi artinya apa? Ya kita memang hitung cost produk sampingannya, kemudian kita dapat menghitung labanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Oke, jadi biaya produk sampingan ini ya kalau di dalam catatan akuntansi itu memang pada umumnya ya, pada umumnya itu dia akan diakui pada saat dia laku dijual ya, pada saat laku dijual demikian. Tapi ya, yang harus kita tahu seringkali kita missing antara produk sampingan dan scrap atau bahan sisa ya. Demikian. Produk sampingan, kalau namanya produk ya, kalau namanya produk itu berarti apa? Dia itu sudah menyerap biaya produksi. Kalau scrap itu kan materials ya. Material, jadi memang khusus material saja. Jadi tidak ada scrap itu sudah ada tenaga kerja langsungnya, ada overhead-nya tidak ya. Tapi kalau produk sampingan itu sangat mungkin ada cost-nya, bukan hanya material saja. Jadi tenaga kerja dan faktor overhead. Tapi itu pun kalau ditreatment sebagai produk sampingan itu dapat ya, atau kemungkinan tidak dihitung cost-nya ya, cukup langsung diakui penjualan saja. Itu demikian. Ada pertanyaan silakan. Oke. Jika tidak ada ya, saya kira cukup ya. Latihan soal yang saya berikan itu sebenarnya mencerminkan ya bagaimana kita dapat menghitung ya, pembebanan biaya bersama ya ke masing-masing produk. Prinsipnya ya kesimpulannya begini. Kalau kita tidak dapat mengalokasikan biaya bersama tadi ke produk utama ya, maka dipastikan bahwa hitungan harga pokok penjualan itu tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi tetap kalau kita menghadapi biaya bersama ya wajib hukumnya untuk mengalokasikan biaya bersama tadi masing-masing produk. Ya. Saya kira itu. Terima kasih, kita tutup ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.